Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer. Selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita berada di hari ke-6 daripada tahun 2023. Saya percaya bahwa kita masih terus dalam penyertaan Tuhan. Kita masih dalam perlindungan Tuhan. Kita masih menikmati karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Saya akan memulai Kingdom Devotion ini dengan sebuah pertanyaan. Siapakah di antara kita ketika ada masalah, ketika ada rasa takut, ketika kita gelisah, orang selalu menasihatkan kita untuk berdoa? Saya rasa semua orang percaya pasti selalu dinasihatkan untuk berdoa. Terutama ketika masalah yang kita hadapi itu sudah di luar kemampuan kita. Kita sudah kehilangan juga kekuatan. Kita sudah melampaui batas kemampuan kita. Pasti orang selalu berkata berdoa. Dan kita, sebagian kita mungkin juga berpikir bahwa kita bosan dengan nasihat tersebut. Karena itu selalu diulang-ulang dan seolah-olah klise. Hanya begitu saja kita dengar dan kita tidak melakukannya. Hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua jemaat Tuhan, bahwa doa adalah sumber utama daripada kekuatan kita. Ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, doa seharusnya terus kita lakukan. Doa harus kita lakukan. Karena hal itu jugalah yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Di saat mereka dalam keadaan yang kurang baik, Rasul Paulus berkata, tetaplah berdoa. Jemaat Tuhan, kalau kita mempelajari Alkitab lebih dalam, Rasul Paulus adalah seorang pahlawan doa. Dia seseorang yang selalu berdoa ketika ada kesulitan. Dia orang yang selalu berdoa ketika ada hal yang membuat dia tidak bisa berdaya melanjutkan pelayanannya. Usaha iblis selalu menghentikan pelayanannya, tetapi dengan berdoa dia bisa terus setia melakukan pelayanan tersebut. Namun juga di beberapa Alkitab, di kitab-kitab yang lain yang dia tulis, Rasul Paulus secara konsisten memberitahu bahwa kita harus terus berdoa. Kepada jemaat di Filipi dia berkata, naikkanlah doa dan permohonanmu dengan segala ucapan syukur. Dengan jemaat di Kolose, kepada jemaat di Kolose dia berkata, bertekunlah di dalam doa. Kepada jemaat di Efesus, dia memberitahu mengenai persenjataan rohani dan salah satunya adalah doa. Jemaat Tuhan, mari kita terus berdoa. Rasul Paulus mengajarkan ini bukan berarti sebagai sebuah bentuk di mana kita tidak boleh berhenti berbicara kepada Tuhan. 24 jam kita harus terus menutup mata kita dan melipat tangan kita kepada Tuhan. Bukan itu yang dia maksud. Yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat melalui nasihat tetaplah berdoa, supaya kita selalu sadar, supaya kita selalu ingat bahwa kita membutuhkan Tuhan. Dia memberitahu ini adalah sikap kesadaran akan Allah, sikap penyerahan total kepada Allah setiap saat. Biarlah kita selalu sadar, biarlah kita selalu ingat bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita berserah total kepada Dia. Jemaat Tuhan, setiap waktu kita selalu disertai Tuhan sesungguhnya. Namun kita seolah-olah merasa bahwa kita bisa hidup dengan diri kita sendiri. Seseorang yang jarang berdoa, seseorang yang tidak suka berdoa, mereka cenderung hidup melalui kemampuannya saja. Mereka hidup melalui apa yang bisa dia lakukan. Namun ketika Rasul Paulus mengingatkan, tetaplah berdoa, maka kita sedang membawa Kristus untuk terlibat dalam kehidupan kita sepenuhnya. Nah, di tahun yang baru ini, saya mendorong supaya kita semakin bertekun di dalam doa. Ketika engkau menghadapi sebuah situasi yang sulit, ketika engkau dalam sukacita sekalipun, apapun yang sedang terjadi, baik maupun buruk, gembira maupun sedih, kita harus terus berdoa. Sebagai sikap kesadaran kita membutuhkan Tuhan, dan kita berserah total kepada Dia. Saya akan tutup dengan satu ayat yang sudah saya singgung tadi. Di Kolose pasal 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu juga berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Biarlah di tahun baru ini
kita menjadi orang-orang yang semakin rajin di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami diingatkan untuk terus berdoa. Kami diingatkan untuk terus datang kepada Engkau. Di saat kami senang, di saat kami susah. Bahkan terutama ketika kami dalam keadaan terjepit dan tidak berdaya. Kami butuh kekuatan-Mu. Kami butuh kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu mendengar setiap doa kami dan sanggup menjawab doa kami. Haleluya, dalam nama Yesus. Amin, amin. Jemaat Tuhan, marilah kita terus berdoa. Marilah kita setia di dalam doa-doa kita. Tuhan Yesus memberkati.